Matur suwun. Bahwasanya mengingat ayat tadi tentang seruan Allah yang menghendaki pada semua manusia supaya lekas kembali sebelum ajal tiba. Pertanyaan saya, bagaimana apabila seseorang itu dalam proses pencarian itu, dalam proses berjihad atau berjuang untuk menuju Allah itu belum nyampe, tapi ternyata ajal sudah datang. Ini kira-kira Allah itu bagaimana terhadap diri kita? Dan yang kedua, tentang amal. Perbuatan amal itu yaitu yang dilakukan oleh jasmani. Dan apabila perbuatan rohani itu apa bisa disebut suatu amal? Terima kasih. Assalamualaikum. Disebut suatu amal. 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 Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bila mana seseorang itu sebelum meninggal sudah ada etika upaya untuk kembali pada Allah. Pada Allah ya. Betul-betul pada Allah. Secara ruhani, bukan secara jasmani. Dia belum dikatakan sampai liqo' makrifat pada Allah sudah meninggal. Bagaimana? Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kesalahan semua apa yang ruhaniah menyekutukan Allah. Wa tub alaina. Allah mengampuni. Nerima tobat orang tersebut. Berarti ini proses nafi belum itsbat. Proses tahali belum tajali. Proses berangkat belum sampai tujuh. Terus bagaimana? Wa arina manasikana, aku dewe sing bimbing, sing nyusul. Iki namanya ngerepotno Gusti Allah. Ngerepotno sampean iki. Enggak apa-apa. Memangi seperti itu. Guyonan lho Pak niku ngerepotno guyonan nggih. Guyonan. Oh, sejak dulu kita kan sukanya kan ngerepotno Allah. Makan mawon nek gak disuapi enggak bisa makan. Tinggal nelan itu ya butuh Allah. Butuh Allah. Mengkari nelane gak iso memangnya. Makanya Allah selalu melayani kita. Melayani kita. Maka sering-sering saya ibaratkan Allah itu tidak pernah keluar dari pelayanan terhadap kita. Sama halnya dengan kita gini, Pak. Kita lapar. Masuklah kita dalam sebuah warung, kita makan. Di situ kita minta terhadap yang jualan, Bu, nasi pecel ada, rawon ada. Mintanya apa? Dilayani semuanya kali dengan oleh penjual. Udah sampai habis 2 porsi. Mimi Bu, minum es teh, ya dah. Es jahe. Semuanya sudah kita makan. Tinggal rokok aneh. Rokoknya ada Bu, ada. Mesti dikasihkan. Padahal belum hitung-hitungan. Udah. Habis semuanya, wareklah kenyang kita, gelegeen Pak. Kita nggak mau bayar langsung lari keluar metu. Piye ya men? Bagaimana sikap Anda sebagai penjual? Mungkin meneriakkan kita
maling. Minimal paling tidak si penjual mengatakan, semoga tidak selamat kau di jalan. Ya Allah ya Karim. Itu laksana kita sudah dilayani Allah dari segala sudut apapun. Kita tidak mau kembali pada Allah. Illa liya'budun, kita tidak mau menyembah. Arti konteks menyembah itu bertemu, Pak. Jenengan itu menghadap dan bertemu Allah, itu menyembah. Urusan secara jasmani, Anda melakukan apapun silahkan. Rohani harus kembali pada Allah. Otomatis kita kembalikan ada proses nafi isbat, ada proses penghilangkan pengakuan diri atau makhluk yang segala apapun. Setelah itu menetapkan semuanya itu hanya karena Allah lagi itu toh. Itu loh tidak kita lakukan. Untung Pak Gusti Allah iku innallaha ghafurur rahim. Wis kuwi tak layani kok sik tetap tidak mau mengakukan semua itu karena aku, kata Allah. Ya tak tunggu kapan sadarmu. Beda Pak, jenengan habis makan, Bu, bilang ke si penjual, berapa Bu? Di total 200 Pak. Coba jenengan kasih 500. Bagaimana keadaan ibu tadi? Alhamdulillah. Pendungone mesti habis. So, saya mriki melengge. Wis mesti won. Muga-muga selamat sampai tujuan. Nah, ngoten nggih. Itu wis mesti. Itu gambaran, Pak. Gambaran. Laksana kita betul-betul ada imbal balik pada Allah, sebetulnya bukan berarti Allah butuh disembah loh, enggak loh Pak ya. Itu semuanya kembalinya pada kita sebetulnya itu. Selama di jalan dan lain sebagainya. Ya gak dibenci ambek penjual. Yang awal tadi, wis bisa nikah awak mrene. Sekali ini aja kamu beli nasi di warung saya. Ya Allah. Illa liya'budun, justru manfaat semuanya itu olehnya kita kembali pada Allah itu kembali pada diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir. Ini mboten main-main loh Pak ya. Bukan orang etok-etok kembali pada Allah. Bukan sing etok-etok loh. Apa etok-etok itu? Pura-pura. Bukan pura-pura. Bukan. Ini urusan rohaniah nggak bisa ditipu Pak. Kalau merah ya merah, kalau putih ya putih. Contoh, saya maling pitik Pak. Udah, orang kampung ngerebek saya. Bukti sudah tidak ada. Boleh lesan saya fisik mengatakan, mana buktinya saya tidak mencuri. Mana buktinya? Nggak bisa, angger kita menuduh Pak. Kalau tidak ada alat. Tapi bisakah hatiku itu mengatakan bukan saya yang mencuri? Nggak bisa Pak. Tetap hatiku saya yang mencuri. Makanya polisi itu Pak dibekali ilmu namanya ilmu kejiwaan. Susah kita untuk mengelak walaupun alat bukti belum ditemukan. Belum. Makanya sepandai-pandai apapun kita, kalau sudah di BAP di depan polisi, goblok ndadak. Iya, karena saya sendiri pernah ngalami. Iya. Oh, udah, makanya mengapa polisi diajarkan ilmu untuk menanyai, ilmu kejiwaan itu pasti ada Pak. Dan ini ada kejuruannya masing-masing. Nggak angger yang polantas, yang tidak ada ilmunya kejiwaan ditaruh sebagai penyidik, mboten mungkin. Jadi sesuai dengan poksinya. Jadi Bapak,
Ini gak main-main yang namanya yarju. Kembali pada Allah gak main-main karena ini urusan ruhaniyah bukan jasmani. Kalau betul-betul memang di dalam hati mangkana yarju liko Allah, Al-Ankabut ayat 5 ya. Allah berjanji fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada waktu yang telah ditentukan untuk bertemu. Ini Allah janji. Sampeyan gak usah khawatir atau pesimis. Walaupun Anda belum ketika di dunia ini belum bertemu Allah, tapi sudah ada gerakan untuk menemui Allah. Oke, jangan cara sampean jangan pesimis. Pasti Allah akan menemui dalam waktu yang telah dijanjikan. Al-Ankabut ayat 5. Bapak Ibu, apalagi jenengan sebelum kematian datang sudah bertemu. Ini cara orang itu gak ngerepotke. Cara kula diundang Mbah Yai di Beton karena sudah tahu jalannya, udah gak usah disusul, tak budal sendiri. Iku namanya gak ngerepotke sing duwe gawe. Belajarlah seperti itu. Kalau boleh teringat kepada Abah Pak dulu. Kelas kamu kalau memang Allah mentakdirkan untuk ngaji di luar, ojo kemalan ngerepotno jamaah. Artinya pertama kamu harus datang sendiri walaupun gak tahu tempatnya. Yang kedua, upayakan datang lebih awal daripada jamaah. Lebih-lebih yang punya hajat, Pak. Yang punya hajat yang dipikirkan apa, Pak? Iya ini kok durung teko-teko bingung. Lah nek teko dhisik kan penak. Lega, Pak. Sekibul bed, sekibul hajat lega, pindho kula saged ngopi. Ngopi dulu, Mas. Lah ngaten ta? Nyantai. Nggih. Nyantai sekali. Saya pernah, Pak, ke Banyuwangi itu naik sepeda. Ke Banyuwangi. Ini kan undangan ngaji. Naik sepeda. Karena pada saat itu memang mobil nggak ada. Ada tapi dipinjam warga. Udah, aku pakai sepeda motor sana, Wongsorjo, Banyuwangi. Lumayan ya, lumayan. Makanya saya teringat pesan apa itu. Ojo gampang ngerepotno, ojo kemalan ngerepotno jamaah. Makanya mohon maaf saya nek diajak mampir-mampir wedos alias kuwatos ajros ngerepotno jenengan, akhirnya saya tidak mau mampir. Bukan berarti saya tidak mau mampir sombong, mboten. Sing kula jaga di wau. Lah nek wis ketemu ning kene kan lapo. Wis omong-omongan gayeng teng mriki. Artinya bukan berarti saya itu tidak mau mampir di rumah panjenengan, ndak. Saya apa salahnya menjaga? Jenengan mengharapkan pengen dileboni omahe lah ngoten nah. Oke. Masalah itu wis ayo diserahke. Wa aslimu lahu. Ayo serah nang Allah mawon. Sebab bagaimanapun juga manusia satu hakikatnya tidak bisa menolong manusia yang lain. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Itu ya satu yang pertama. Yang kedua, apa Pak? Lali aku sampean. Amal ruhaniyah. Apakah itu dikatakan amal ruhaniyah? Yang solihah gitu. Ngeten Pak. Segala amaliyah manusia secara jasmaniyah, akmal itu berarti duduknya di jasmani. Kalau akhwal keadaan itu di rohani. Apakah itu termasuk akmal ruhaniyah yang dikatakan bagus di mata Allah? Akmaliyah bagus itu. Lihat Pak. Sebab isi hati manusia ada dua. Satu mingkol bin zahidin, ini tadi hati condong pada Allah.
Yang kedua mingkol bin rohibin, hati condong pada selain Allah. Selain Allah. Loh ini loh kita alami Pak. Kita semuanya mengalami yang nomor dua. Mingkol bin rohibin, hati condong pada selain Allah. Contoh. Dulu sebelum kita mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Kemarin saya bahas Pak. Surat apa kemarin? Apa sih Islamnya yang diajarkan Rasulullah terhadap umat pada saat itu? Inna dina indallahil Islam. Surat apa kemarin Pak? Lupa aku. Kemarin di Krian itu, di Krian. Bagaimana sih aslinya ajaran Rasulullah tentang Islam itu? Ternyata di situ dinul haq. Ajaran yang mengajak dan mendidik ruhaniyah untuk mengesahkan pada Allah. Bahasa memuji hanya pada Allah. Bahasa menyembah hanya pada Allah. Bahasa Islam. Itu ajaran Islam yang sebenarnya dari Rasulullah pada saat itu. Nah sekarang Pak mohon maaf, ada banyak yang menggiring ruhaniyahmu itu untuk beriman pada lain Allah, untuk memuja pada lain Allah, untuk memuji terhadap lain Allah. Otomatis. Makanya di situ ada kedudukan syirik jali, juga ada kedudukan syirik khafi. Nah, syirik khafi inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah kita sebagai umatnya manakala teringgapi syirik khafi. Puja, aku yakin karena orang itu yang menolong saya, yang memberikan berkah pada saya. Nah ini syirik khafi, syirik khafi. Karena tuduhan iman kita pada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menolong. Jangan ditarik dari kacamata syariat, tariklah kacamata hakikat, baru ketemu Pak. Lah, itu dikatakan amalun solihun. Ruhaniyah ini manakala amalnya jasad ini estu rohaniyah duduk di kolbin zahidin. Tetapi manakala hati kita duduknya di kolbin rohibin, condongnya terhadap selain Allah, entah surga, entah pahala, atau pujaan orang lain, sebagus apapun amalia jasad, hubitot a'maluhum wa malahum minasirin. Ini miturut versi kacamata hakikat. Contoh, saya sholat. Pandangan manusia mesti bagus Pak, wong namanya sholat kok, ya toh? Sholat. Sebab pandangan manusia melihat fisik. Iki amalan sholihah, husnul a'mal. Tinggal pertanyaannya ruhaniyah saya kolbin zahidin au kolbin rohibin. Kalau kolbin rohibin, hatiku ini condong terhadap makhluk berupa pahala, surga, rahmat, karomah, apapun lah. Tujuan-tujuan yang tidak genah itu tak jelas. Maka di mata Allah loh ya, hubitot a'maluhum, ditolak amalia saya. Ini miturut versi sudut kacamata hakikat, bukan syariat. Mesti ditolak. Tidak insya Allah, mesti ditolak. Tapi kalau kita memakai versi kacamata syariat, insya Allah diterima mang. Insya Allah. Insya Allah muno ngersa'aki sapa Allahu Allah. Berarti duduk di tengah. Ya tidak, ya iya. Tidak tahu kepastian. Tapi kalau kita sudah masuk ke versi hakikat,
Ini pasti tidak, ya tidak, iya ya, ya iya. Kuncinya ada di sini barometernya. Qalbin zahidin au qalbin rohibin. Hati yang condong pada Allah ataukah keadaan hati itu condong pada selain Allah. Secara lugat, rohibin itu kesenangan dunia. Kesenangan yang ada kaitannya dengan makhluk dunia ini. Makhluk berarti selain Allah. Hati di situ Pak. Jadi boleh dikatakan rohaniyah ini bagus di mata Allah amaliyahnya, manakala keadaan rohaniyah itu bagus. Nah, keadaan rohaniyah bagus, hati condong pada Allah. Inilah maksud lillahi ta'ala. Udah, tidak karena selain Allah, hanya karena Allah. Wis gak melibatkan dirinya itu bisa ndak. Dirinya itu menduduki la haula wala quwata.